videoku kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau bikin video. Aku lagi beres-beres taman depan rumahku, taman mungil gitu ya, bukan juga yang kayak taman gede gitu. Nah, ntar aku lanjutin sama videoku belanja mingguan. Kali ini aku mau belanja sayur-sayuran, tapi ini sebelum pergi belanja aku bersihin taman dulu. Jadi pagi ini aku mau bersihin ada rumput-rumput liar gitu yang tumbuh di sela-sela tanaman aku. Ini nggak terlalu besar ya area tanaman yang sekarang lagi aku bersihin, ini hanya sekitar kayak 1,5 kali 3 meter. Jadi kombinasi antara tanaman dan juga batu-batuan yang aku susun. Jadi batu-batuan tadi itu nggak bakal kotor, nggak bakal kena tanah karena di bawahnya aku alasin paranet. Nah, kali ini videoku ditemanin sama anakku Zaid. Anakku ini umurnya baru 2 tahun ya. Ini karena aku lagi beres-beres di halamannya, dia ikutan mau main juga di bawah. Dia sambil bawa bolanya, sambil bawa termometer juga. Ya biasalah ya, anak-anak ada-ada aja yang dimainin. Ini aku beres-beresnya sekalian bersihin tanaman ya. Jadi karena di depan rumahku itu masih hutan, belum kebangun gitu, masih lahan kosong, ada pohon karet. Nah, biji karetnya itu suka jatuh gitu ke area halaman gitu. Selain biji karet juga ada dedaunan gitu, yang dedaunan keringnya biasanya jatuh itu. Jadi biasanya aku bersihin. Nah, ini area pijakan-pijakan gitu yang aku bikin supaya estetik aja gitu, pikirku, supaya anakku juga ada area buat main. Tapi ternyata dia lebih senang mainin batu-batu kecilnya itu ya. Jadi di antara pijakannya itu aku pakein batu-batu pancawarna. Batu pancawarna itu jadi batu yang kecil-kecil dan terdiri dari beberapa warna ya, kurang lebih 5 warna gitu. Nah, ini inspirasinya aku ngeliat-liat dari Pinterest aja sih, walaupun masih belum 100% sempurna seperti keinginan aku, karena yang namanya kepikiran atau desain itu kita kembalikan lagi ke budgetnya ya, ke anggarannya. Jadi yang ada anggarannya baru bisa bikin segini, baru bisa bikin taman yang seperti ini, jadi aku realisasikan seperti itu aja dahulu gitu. Jadi kan kita harus hidup atau kita harus menggunakan anggaran itu sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kita punya keinginan yang lebih, tapi kalau anggarannya belum ada, lebih baik ditahan dulu gitu kan, daripada kita memaksakan kehendak kita. Nah, ini bagian depan area halaman rumahku. Ini juga bukan sementara sih, buat selanjutnya juga tetap bisa berkembang. Ini aku tanamin dulu pakai pucuk merah. Jadi pucuk merah itu salah satu jenis tanaman yang terkenal sebagai pembatas gitu ya, bisa dijadiin pagar. Karena belum ada pagarnya juga, jadi sementara aku pakai pucuk merah dulu. Nah, selagi aku beresin tanaman tadi, ternyata anakku lihat tuh udah hambur-hamburin batunya lagi. Dia seneng banget hambur-hamburin batunya itu. Ini yang aku cabut ini pohon karet ya, jadi dari biji karet itu dia bisa tumbuh gitu sampai segede itu. Oke, udah selesai bersih-bersihnya, cuci tangan dulu sebelum lanjut mau belanja ke pasar. Tapi buat di pasar aku nggak nge-record ya, karena aku itu pergi ke pasar rakyat, pasar biasa gitu. Jadi aku tinggalnya di Pontianak, aku ke pasar Perum, kalau orang bilangnya itu pasar Jeruju. Nah, aku nggak bisa gitu ya, nggak pede buat ngerekam di sana dan rame. Nah, ini hasil belanjaan aku kali ini. Aku belanjanya cuman sayur-sayuran dan protein nabati, karena protein hewani aku masih banyak di kulkas. Jadi aku beli itu sayuran 3 ikatnya 5.000 gitu. Jadi di sana itu sistemnya kayak bebas pilih, pokoknya 5.000 gitu. Jadi aku belinya itu ada sawi, ada kangkung, ada buncis, ada kacang panjang. Tapi kalau labu airnya itu dia per pieces ya. Terus tempe aku beli 4.000.
Dan tadi itu sayur-sayurannya kan di situ ada 7 jenis ya sama jagung, kecuali yang nggak aku beli kemarin itu hanya sawi sama jagung. Jadi box yang sawi sama jagung itu aku udah beli sebelumnya sebelum ke pasar. Kemudian kayak tomat, cabai hijau, cabai rawit itu juga sistemnya sama, jadi kayak udah dikantong-kantongin gitu, tinggal kita pilih 3-5 ribu gitu, bebas pilih, ada cabai keriting, cabai hijau, pokoknya bisa-bisanya aja kita milih. Serai tadi 1.000 aja, 3 batang gitu ya. Terus tahu ada 6 pieces, satu piecesnya biasa 1.000, kayaknya harga di mana-mana juga masih segitu ya. Nah kalau aku itu biasanya beli bumbu halus, tapi bumbu halusnya itu yang nggak campuran, jadi bawang putih aja, kunyit aja, cabai aja. Jadi ntar waktu masak aku tinggal ngeracik aja gitu, ngambilnya sesendok 2 sendok sesuai kebutuhan. Jadi total belanjaan aku hari ini nggak nyampe 50.000, hanya 44.000, dan itu bisa buat lebih dari seminggu. Nah tadi aku liatin di situ cabenya itu ada bagian yang kurang bagusnya gitu ya, itu kekurangan belanja kalau udah dikantongin gitu ya, udah di pack kan kita nggak bisa ngelihat gitu kualitasnya secara jelas gitu karena ketutupan satu sama lain. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, lagian harganya juga cukup murah, gini 3 jenis 5.000 gitu, udah dapet lumayan banyak variasinya. Nah ini aku mau liatin cara aku nyimpan sayur-sayuran. Jadi buat nyimpan sayur-sayuran itu nggak perlu pakai box yang mahal atau yang gimana kalau menurutku ya. Mungkin ada box yang ada saringan di bawahnya, itu bisa mengalirkan air ya. Tapi bukan berarti kalau kita belum punya box itu kita nggak bisa buat food prep. Jadi bisa menggunakan apa yang ada aja seadanya dulu. Kita berdayakan apa yang ada, nggak perlu terlalu hedon gitu, beli. Nih tipsnya itu pakai tisu yang buat gorengan itu. Jadi kan tisu ini itu menyerap air. Nah kita letak tisunya itu di bawah boxnya. Ini aku pakai box yang biasa kalau kita beli makanan itu, kalau bungkus itu kan sekarang sering pakai box ya, tapi ini aku beli sih kalau buat sayur-sayuran ini karena agak besar. Per piecesnya itu hanya sekitar 2.000-an gitu ya, 2.500 kalau nggak salah. Aku belinya itu di toko kue. Jadi pakai ini juga tahan kok, bisa lebih dari seminggu. Jadi ntar kan kita masukin sayuran, nah tipsnya itu sayurannya nggak usah dicuci, jadi supaya sayurannya itu nggak terlalu banyak kandungan airnya. Dan sayurannya itu udah kita potongin sesuai nanti ya, kayak kalau kangkung ini aku lagi masukin kangkung ya, kayak biasa lah kita bersihin kangkung ya, kita motongin kangkung. Terus yang lainnya juga gitu, kalau sawi gimana, kalau kailan gimana. Jadi kita masukin aja, nggak perlu dicuci. Terus ntar supaya hemat tempat juga nih, kalau aku ini aja satu tempat itu bisa 2 sayuran. Tapi kalau yang anggota keluarganya rame, mungkin sayurnya satu jenis bisa banyak atau mau beda-beda, berarti beli box yang agak kecil gitu. Ntar kan ditutup. Nah kalau misalnya di kulkas udah pasti dia bakal berembun gitu, ada airnya. Tapi jangan khawatir, airnya itu bakal diserap sama tisunya. Selain itu kita juga bisa kayak rutin gitu ya, bukan rutin juga, jadi misalkan kita masak, pasti ada hari kita masak ngambil sayur, nah kita bukain itu semua tutupnya, terus airnya itu kita kibasin gitu ya, kita lap airnya supaya tidak terlalu banyak air yang netes ke sayurannya gitu. Nah ini contohnya sawi aja, sawinya ini udah aku beli sekitar 2 hari atau 3 hari sebelum aku ke pasar nih ya. Ini aku masukin aja ke video ini sekalian buat nunjukin juga, sawinya itu awet banget, nggak busuk-busuk gitu ya, karena kandungan airnya sedikit. Juga jagung ini juga kan panjang, itu aku baru pakai setengah, masih ada sisa setengahnya. Jadi kalau misalnya udah terlalu basah, tinggal kita ganti tisunya sama tisu yang baru. Nggak perlu sesuatu yang mahal, kita bisa kok perdayain apa aja yang kita punya untuk food prep. Terus ini tahu, jadi tips kalau buat nyimpan tahu supaya awet itu, airnya itu dikasih garam. Aku juga taunya dari ibuku sih, dan udah terbukti
Biasanya aku nyimpan tahu juga sampai semingguan. Nah, kalau tempe, awalnya aku simpan tempe ini di box ya, tapi ternyata kalau di box dia kurang bagus karena lembab gitu ya. Jadi aku lebih milih kalau tempe itu diletak biasa aja gitu di atas box atau gimana, biar dia terkena udara kulkas gitu. Walaupun nggak bisa terlalu lama kalau tempe itu karena nanti dia bakal kering gitu, jadi kurang enak. Terus untuk wortel dan labu siam juga aku letak aja langsung gitu di luar ataupun di bagian sayur yang di bawah kulkas itu ya. Ini kalau wortel aku gabungin sama cabai-cabean yang tadi. Oke, udah beres, udah dimasukin ke box-boxnya, tinggal ditutup. Nih aku tunjukin ntar ya. Biasa aja pokoknya box yang aku pakai ini. Walaupun warnanya nggak senada, walaupun nggak bermerek yang gimana, yang penting sayuran atau makanan yang kita simpan itu bisa awet gitu ya. Jadi nggak perlu kayak aku pingin mau atau aku mau food prep gitu. Kalau udah yang kayak di IG atau di YouTube mami-mami yang warnanya cantik, seragam semua, misalnya warnanya ungu semua atau warnanya apa semua gitu ya. Aku sih yakin kita semua itu pasti pingin gitu punya sesuatu yang seragam dan cantik gitu, karena ibu-ibu pasti punya warna favorit ya. Tapi kita harus sesuaikan juga dengan kondisi yang kita miliki saat ini gitu ya. Kalau kita belum punya rezekinya ke arah sana, kita manfaatin aja apa yang ada gitu. Lebih baik kan uangnya kita tabung untuk keperluan yang lain daripada kita memaksakan diri gitu, misalnya sampai harus pakai Shopee Pay Later supaya kita bisa beli-beli item yang cantik-cantik buat dapur kita. Nih, aku pakai tempat cabai aja itu pakai sisaan aku beli cream cheese gitu ya, tapi ya udah dibersihin gitu. Jadi di jar-jar itu ntar aku masukin bumbu-bumbu halus yang udah aku beli. Nah, ini kalau buat bawang juga tips dari aku supaya cepet. Jadi udah aku kupas-kupasin, aku cuci, terus aku masukin ke box. Nah, ini beberapa protein hewani yang masih ada di kulkasku ya. Tadi ada telur, nah ini ada ikan-ikanan, ada ikan bandeng pesto, ada ikan tongkol, dan ikan-ikan lainnya. Yang sebenarnya aku belinya kemarin titip ibuku ya. Jadi ibuku yang ke pasar Flamboyan, kalau di Pontianak itu aku titip ikan-ikannya. Kemudian masih ada sisa dari belanjaanku yang sebelumnya, itu ada udang, itu ayam, terus cumi juga masih ada. Selain itu juga masih ada frozen food ya, kayak nugget, sosis, sama kentang. Nah, ini aku bikin videonya itu tanggal 17 September ya. Jadi next gajian itu aku tanggal 24 ya. Jadi aku udah gak perlu belanja deh sampai akhir bulan. Alhamdulillah. Makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe ya. Dadah.